Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Laila Furianti Ruslan. NIM 200110049. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pada awalnya, ilmu lahir banyak persoalan yang timbul di kalangan masyarakat. Karena itulah muncul berbagai pendapat dan pemikiran, sehingga terbentuk aliran-aliran pemikiran para ulama, termasuk aliran teologi yang untuk menyelesaikan masalah-masalah kalam tersebut. Hal ini berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, baik berupa potensi biologis maupun psikologis, dan terus berkembang untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Ilmu kalam dengan perkembangannya menimbulkan permasalahan, kemudian berkembang menjadi beberapa aliran. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang dimulai oleh para ulama kalam. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran yang mereka jalani. Aliran tersebut masing-masing mempunyai landasan yang dijadikan dasar mereka dalam berhujah, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antara aliran-aliran tersebut adalah aliran Salafiyah. Ada banyak sekali ulama-ulama salaf yang tersebar di seluruh dunia. Dan pada makalah ini akan kami riwayatkan hidup dua ulama di atas, juga akan dibahas tentang pemikirannya seperti Imam Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah dan lainnya. Namun sebelum pembahasan tentang ulama salaf beserta pemikirannya, di dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian salaf itu sendiri. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian salaf? 2. Siapa biologis ulama salaf dan pemikirannya? 3. Bagaimana perkembangan salafiyah di Indonesia? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian salaf. Yang kedua, untuk mengetahui biografi dan pemikiran ulama salaf. 3. Untuk mengetahui perkembangan salafiyah di Indonesia. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian salaf. Kata sifat secara bahasa. Kata salaf secara bahasa bermakna orang yang telah terdahulu dalam ilmu, imam, keutamaan, dan kebaikan. Ibnu Mandur berkata bahwa salaf juga berarti orang-orang yang mendahului kamu dari nenek moyang, orang-orang yang memiliki hubungan keakrabat denganmu dan memiliki umur lebih serta keutamaan yang lebih banyak. Oleh karena itu, generasi pertama dari tabi'in dinamakan as-salafus sahih. Adapun secara istilah, maka dia adalah sifat pasti yang khusus untuk para sahabat ketika dimutlakan dan yang selain mereka diikuti sertakan, karena as-salih adalah generasi pertama yang mendalam ilmunya, lagi mengikuti petunjuk Rasulullah dan menjaga sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhoi mereka sebagai imam-imam umat. Salafiyah adalah sikap
atau pendirian para ulama Islam yang mengacu kepada sikap atau pendirian yang dimiliki para ulama generasi salaf itu. Kata salafiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu, yang maksudnya ialah orang terdahulu yang hidup semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Menurut Tabawi, Muhammad Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'it tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijriah, dan para ulama-ulama saleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Sedangkan menurut Asy-Syaratani, ulama salaf adalah ulama yang tidak menggunakan takwil. Sedangkan Mahmud al-Bashbish dalam Al-Firaq al-Islamiyah mendefinisikan salaf sebagai sahabat tabi'in yang dapat diketahui oleh diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Montgomery Wan menyatakan bahwa gerakan Salafiyah berkembang terutama di Baghdad pada abad ke-13. Ibrahim Madhkur menguraikan karakteristik ulama salaf atau salafiyah sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat daripada dirayah. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan-persoalan cabang agama, mereka hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang keempat, yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut. Yang keempat, mereka mengimani ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lainnya dan tidak berupaya untuk menakwikannya. Menurut Harun Nasution, secara kronologis, Salafiyah bermula dari Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ajarannya dikembangkan Imam Ibnu Taimiyah, kemudian disuburkan oleh Imam Muhammad dan Abdul Wahab, dan akhirnya berkembang di dunia Islam secara sporadis. Bila Salafiyah muncul pada abad ke-7 Hijriah, hal ini bukan berarti tercampuri masalah baru. Sebab pada hakikatnya, madhab Salafiyah ini merupakan kelanjutan dari perjuangan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, atau dengan redaksi lain, Mazhab Hambali, yang menanamkan tamak bagi fondasi gerakan Salafiyah ini. Atas dasar inilah Ibnu Taimiyah mengingkari setiap tarmiyah, mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengetahui akidah dan berbagai permasalahannya hukum baik secara global ataupun rinci, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikutinya. Apa saja yang diungkapkan dan diterangkan Al-Quran dan Sunnah harus diterima, tidak boleh ditolak. Mengingkari hal ini berarti tidak keluar dari agama.
Sekian dari saya, pemateri keduanya Safira Partiwi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama-ulama salaf dalam beberapa pemikirannya. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambali. Riwayat singkat hidup Ibnu Hambal. Imam Hambal nama lengkapnya ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambal Hilal Abdillah Asy-Syaibani Al-Maruzi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambal karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Aqabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Sedangkan ibu beliau bernama Syahifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sahawa bin Hindur Asy-Syaibani, wanita dari bangsa Syaibania juga, dari golongan terkemuka kaum Bani Amir. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hambal masih remaja, namun ia telah memberikan pendidikan Al-Quran pada Ibnu Hambal pada usia 16 tahun. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad, lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, Madinah. Di antara guru-gurunya adalah Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, Muktamar bin Sulaiman, Abu Yusuf Al-Qadi, Yahya bin Zaidah, Ibrahim bin Sa'id, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdurrazak bin Hummam, dan Musa bin Tarik. Dari guru-gurunya, Ibnu Hambal mempelajari ilmu fikih, kalam, usul, dan bahasa Arab. Ibnu Hambal dikenal sebagai seorang zahid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar di malam hari. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Karya beliau sangat banyak, diantaranya kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan, karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Kitab At-Tafsir, kitab Az-Zuhud, kitab Fadhail Ahli Bait, kitab Jawabatul Quran, kitab Al-Iman, kitab Ar-Rad Alal Jahmiyah, kitab Al-Ashribah, dan kitab Al-Faraid. Yang ke B, pemikiran teori Ibnu Hambal. Yang pertama, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafazi atau tekstual daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal itu terbukti ketika ditanya tentang penafsiran, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy dalam Quran surah At-Toha ayat 50. Dalam hal ini, Ibnu Hambal menjawab, bersemayam di atas arsy terserah pada Allah dan bagaimana saja Dia dikehendaki, dan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Dan ketika ditanya tentang makna hafiz nuzul atau Tuhan turun ke langit dunia, ru'ya yaitu orang-orang yang beriman melihat Tuhan di akhirat, dan hadis tentang telapak kaki Tuhan, Ibnu Hambal menjawab,
Kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya. Dari pernyataan di atas tampak bahwa Ibnu Hambal bersikap menyerahkan atau taufid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sama sekali tidak menawilkan pengertian lahirnya. Yang ke-B, tentang status Al-Quran. Ibnu Hambal tidak sependapat dengan faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qidam, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ibnu Hambal tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Itu dapat dilihat dari salah satu dialog yang terjadi antara Ishaq bin Ibrahim, gubernur Irak, dan Ahmad Ibnu Hambal. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikiran yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. A. Riwayat singkat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqaidah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarakan dadanya seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah, seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Dikatakan oleh Ibrahim Madkur bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa kepada akal. Ia adalah murid yang mutaki, wara, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Setelah itu ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir, faqih, teologi, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Ia telah mengkritik Khalifah Umar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia juga menyerang Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kritikannya ditujukan pula pada kelompok-kelompok agama, sehingga membangkitkan para ulama sezamannya. Berulang kali Ibnu Taimiyah masuk ke penjara hanya karena bersengketa dengan para ulama sezamannya. B. Pemikiran teori Ibnu Taimiyah. Pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. A. Sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. B. Tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. C. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. D. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Yang ke E. Allah memilih sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hambali dengan mengatakan bahwa kalaulah kalamullah itu kadim, kalamnya pasti kadim pula. Ibnu Taimiyah adalah seorang tekstualis. Oleh sebab itu, pandangannya dianggap oleh ulama mazhab Hanbal. Alkitab Ibnu Al-Jauzi sebagai pandangan tajsim atau antropomorfisme Allah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai salaf perlu ditunjukkan kembali. Berikutnya adalah pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah.
Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau Rasulnya menyifati. Sifat-sifat yang dimaksud adalah A. Sifat salbiyah, yaitu kidam, baka, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang kedua, sifat maknawi, yaitu kudrah, iradah, sama, basar, hayat, ilmu, dan kalam. Yang ketiga, sifat khabariyah, yaitu sifat-sifat yang diterangkan Al-Quran dan hadis walaupun akal bertanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah di langit, Allah di atas arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang beriman di akhirat kelak, wajah, tangan. Yang keempat, sifat dahifa, yaitu mengidafkan atau menyandarkan nama-nama Allah pada alam makhluk, Rabbal Alamin, Khalik, Al-Kaum, dan Falik, Al-Hab, wal An-Nawam. B. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya ya Allah dan Rasulnya sebutkan, seperti Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Bati, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayy, Al-Qayyum, As-Sami, dan Abasar. C. Menerima sepenuhnya nama-nama Allah tersebut dengan tidak mengubah makna yang tidak dikehendaki lafaz, tidak menghilangkan pengertian lafaz, tidak mengingkarinya, tidak menggambarkan bentuk-bentuk Tuhan, dan tidak menyerupai sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya dengan cacatan, tidak mentajsimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Bab ketiga, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Salaf bukanlah suatu tarakan, bukan pula bahas hizbi atau fanatisme golongan, dan bukan pula mazhab yang mengajarkan taklid, kekerasan. Tetapi mazhab salaf adalah ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan difahami serta dijalankan oleh para salafus shalih radhiyallahu anhum, yang ditokohi oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan selanjutnya tabi'in. Imam Hambali adalah salah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dengan pemikirannya, yaitu menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian beliau menyerahkan tafwid, yaitu makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, waras, zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa tertas yang berani. Untuk memahami latar belakang perkembangan pemikiran dan masyarakat Islam, tentu salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan melihat materi-materi agama yang menjadi konsen umat Islam, terutama semua materi yang menjadi konsen umat Islam diisyaratkan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.